Ya Nabi, Engkau cahaya, Ya Rasul. Ya Muhammad yang dirindu berjuta wajah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Engkau cahaya penerang jiwa, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, rindunya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang saya hormati dan juga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah dan tercucur keribaan baginda alam akni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirin, alhamdulillah. Allah pernah bersabda dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, menjadi imam lil muttaqin. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Nabi, Engkau cahaya, Ya Rasul, penerang jiwa. Apabila anak manusia telah pulang ke alam baka, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang berguna. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. Para pemirsa televisi dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah suatu kebanggaan bagi kedua orang tua ingin mempunyai anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu adalah anak yang akan menjadi qurratu a'yun di dunia, permata hati ketika kita di dunia, menjadi sebuah kebanggaan untuk orang tua, untuk masyarakat dan bangsanya ketika di dunia. Dan anak yang soleh ada yang kedua, akan memberikan syafi'an lahu yaumil qiyamah, akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Betapa tidak
Rasulullah SAW telah bersabda, pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah bil maghfirah. Yang artinya, ketika anak Adam meninggal dunia, ketika manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kedua anak yang soleh, ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Yang mana ketika kita meninggal dunia selalu bersolawat, selalu berzikir, lalu kita meninggal dunia, maka terputus amal zikir tersebut. Kita selalu bertahajud di hadapan Allah, rukuk dan bersujud di hadapan Allah. Ketika kita meninggal dunia, maka kita terputus amalnya. Tapi ada 3 amal kata Rasul, di antaranya adalah anak yang soleh, yaitu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu bagaimana supaya kita mempunyai anak yang soleh? Maka yang pertama adalah dengan doa. Berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah adalah maha mengijabah. Karena Allah adalah maha mengkabul. Karena Allah adalah tempatnya kita meminta. Dan yang kedua itu adalah dengan tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah itu adalah artinya mendidik kepada anak. Bahkan para alim ulama, tarbiyah lil aulad itu adalah ada 2. Pertama, tarbiyatul aulad ba'dal qoblal wiladah. Dan yang kedua adalah tarbiyah ba'dal wiladah. Tarbiyah qoblal wiladah, mulai kita ketika seorang ibu mengandung, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan kalimah-kalimah zikir dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada tarbiyah ba'dal wiladah, ketika anak kita baru lahir, dikumandangkan suara adzan dan suara iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah anak kita dikumandangkan oleh suara adzan, maka ketika itu anak kita dididik bukan hanya dengan pendidikan teknologi, bukan hanya pendidikan biografi, bukan hanya oceanografi, bahkan astronomi sekalipun, tapi anak kita membutuhkan ilmu agama, ilmu religi, di mana mereka itu bisa bertemu dengan Allah, bisa mengenal Allah, bisa bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak kita terisi oleh ilmu teknologi, bukan hanya ilmu teknologi, tapi ilmu religi, luar biasa. Anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak kita akan menjadi anak yang solihah, akan berbakti kepada orang tuanya, akan menjadi permata hati di dunia, syafi al-yaumil qiyamah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, al-malu harta, wal banuna dan anak-anak, zinatul hayati dunya, itu hanya menjadi perhiasan dunia saja. Tapi wal baqiyatus sholihatu, amal-amalan kita yang kekal, amal-amalan kita yang soleh, khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala, itulah yang terbaik menurut Allah, yang akan menjadi pahala dan akan menjadi pengharapan kita nanti hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada ayat al-malu wal banuna. Al-mal itu adalah harta. Harta yang bermanfaat adalah harta yang dipakai jalan Allah. As-solihatu, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Luar biasa. Itulah anak yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Anak yang akan bermanfaat nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Para pemirsa televisi dimanapun Anda berada, jadi jelas manfaat punya anak yang soleh adalah anak yang akan bisa membahagiakan orang tuanya di dunia wal akhirah. Tapi awas, andai kata anak kita menjadi anak yang brutal, menjadi anak yang tidak soleh, dan kita tidak memberikan pendidikan religi terhadap anak tersebut, luar biasa. Bukan hanya anak tersebut yang akan menjadi ahli nar, tapi orang tuanya akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas dalam keterangan mengatakan,
Dalam pintu surga terpampang anti haramun ala dayus. Wahai surga, kamu itu diharamkan dimasuki oleh orang-orang dayus. Sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dayus itu? Adalah mereka seorang pemimpin, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang tidak pernah memberikan pendidikan agama, tidak mengenalkan anak-anaknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa televisi dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya uraikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu bisalamil mubin min nuqtatit ta'yin ya gharami Salat